Kita lanjutkan ya kuliah tata negara. Saya ingin bertanya dulu. Mana yang lebih dulu keberadaan masyarakat dengan negara? Negarakah dulu, lalu ada masyarakat, atau masyarakatkah dulu, lalu ada negara? Saudara Denis. Terlebih dulu masyarakat, Pak, baru terbentuknya suatu negara. Baik. Ya, boleh dijelaskan alasannya memilih menyebutkan bahwa masyarakat itu yang lebih dulu ada. Baru kemudian belakangan terbentuklah sebuah negara atau suatu negara. Kalau menurut saya, Pak, karena masyarakat merupakan suatu perkumpulan membentuk suatu wewenang atau organisasi, maka dari itu terbentuklah suatu negara karena adanya suatu persatuan dan kesatuan dari masyarakat, Pak. Maka terbentuklah suatu negara, Pak. Baik, ya. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan. Muhammad Parus. Ya, Pak. Ada ingin menambahkan apa yang menjadi argumen atau alasan bahwa masyarakat itu lebih dulu ada, negara itu belakangan, kata Denis. Kalau ulun lebih duluan negara, Pak, dari tempatnya. Apa alasannya? Alasannya mungkin karena yang membentuk negara itu orang, setelah jadi negara baru ada masyarakatnya, gitu aja Pak mungkin. Baik, ya. Nah, begitu pendapatnya. Mungkin satu lagi. Eka Anissa Eka Julianti, ada pendapat? Kalau ulun Pak lebih ke masyarakatnya Pak, karena kalau hanya kada ada masyarakat, kada mungkin negara itu terbentuk Pak, begitu. Baik, ya. Jadi kita diskusikan. Jadi memang benar ya, masyarakat itu lebih dulu ada, kemudian masyarakat itu kan negara. Jadi kita masih ingat ya, ilmu sosial ini pasti hafal itu apa yang disampaikan oleh Aristoteles, seorang filosof Yunani kuno. Dia mengatakan bahwa manusia ini adalah makhluk sosial, John Politico. Dengan kata lain, dia ingin mengatakan bahwa bermasyarakat itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Jadi kalau begitu, ketika manusia ini dihadirkan di muka bumi oleh Sang Tuhan, maka jika dia lebih dari satu orang, maka dia bermasyarakat. Apa yang dimaksud dengan bermasyarakat itu, kalau boleh digunakan istilah lain, itu adalah berekonomi. Apa itu berekonomi? Melakukan tindakan-tindakan interaksi antar manusia dengan cara mengolah bahan-bahan yang disediakan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Jadi kan kita tahu yang namanya manusia itu ya sudah menjadi kodratnya, sudah menjadi sifat manusia bahwa kita di dunia ini memerlukan banyak kebutuhan. Mulai kebutuhan makanan, perumahan, nah, semuanya ya banyak sekali itu sudah disifatkan Tuhan kepada manusia. Tetapi apa yang dibutuhkan oleh manusia itu tidak serta-merta ada. Jadi kita ingin makan, makanannya nggak ada. Kita ingin pakaian, pakaiannya nggak ada. Kita ingin rumah tempat berlindung, rumahnya nggak ada. Semuanya tidak ada. Nah, memenuhi itu, kebutuhan-kebutuhan baik yang mendasar, tidak bisa tidak, maka manusia harus saling bekerja sama, berinteraksi. Apa untuk mencukupi memenuhi kebutuhan manusia? Ya bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Bikin makanan. Kita kan kalau kita kan makan, kita tidak langsung comot dari yang disediakan oleh ikan dimasak, beras dimasak, sayur dimasak. Nah, sebagai contoh, ini contoh saja, mungkin sudah pernah saya sampaikan ya. Kalau tadi Anda sahur, pagi tadi Anda makan sahur, 1 piring nasi putih, 1 potong ikan, 1 mangkok sayur, apalagi tambah peran meja, kursi, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita renungkan, itu melibatkan banyak aktivitas interaksi antara manusia. Mulai dari pabrik piring, pabrik cangkir, petani beras, nelayan, tukang kayu, bikin kursi, bikin meja, pabrik, apalagi pabrik panci, pabrik ejekir, dan lain sebagainya. Itu ketika orang membuat bahan yang disediakan untuk kebutuhan umat, untuk kebutuhan manusia, nah itulah melakukan tindakan-tindakan ekonomi kepercayaan sejak dulu. Nah, lalu kenapa maka dibutuhkan yang namanya negara, pemimpin, penguasa? Nah, manusia itu kan kita ini manusia normal itu diberkati oleh Tuhan tentang nilai. Yang tahu dapat merasakan apa itu yang dimaksud dengan keadilan. Anda tahu, hati Anda tahu apa itu yang dimaksud dengan kepantasan, kepatutan. Semua orang tahu, ya, asal manusia normal. Nah, lalu di dalam melakukan aktivitas-aktivitas bermasyarakat, kita ingin rasa keadilan, kepatutan, kepantasan itu benar-benar dijunjung tinggi. Ya, kita tidak ingin misalnya melakukan aktivitas bisnis, jual beli, diperlakukan rakyat. Kita tidak ingin melakukan hubungan-hubungan interaksi dalam memenuhi kebutuhan hidup, kita diperlakukan tidak pantas. Dalam berkomunikasi dilakukan tidak adil dan lain sebagainya. Nah, supaya keadilan, kepatutan, kepantasan itu mewarnai kehidupan bermasyarakat, maka diperlukanlah aturan. Nah, maka lahirlah aturan. Hukum perdata, hukum pidana. Hukum perdata itu duluan lahir. Nah, kita tahu hukum perdata kita ini kan berasal dari Belanda dari Perancis dari Romawi kuno. Nah, Romawi kuno itu kan 600 tahun sebelum Masehi ya berdirinya. Nah, aktivitas pergaulan manusia itu sebelum berdirinya Romawi kuno sudah ada. Di perdagangan antar benua ya, perdagangan sutra antara Tiongkok sampai ke Eropa itu beribu-ribu tahun sebelum Masehi. Nah, dalam perdagangan itu kan orang membutuhkan nilai, membutuhkan aturan. Nah, nilai-nilai dan aturan yang bersumber dari hati manusia tadi, rasa keadilan, kepatutan, kepantasan, itu kan kalau umpamanya dilanggar, siapa yang bisa menegakkan? Tentu orang kuat, orang yang punya kemampuan, kekuatan. Nah,
untuk menegakkan hukum yang bersumber dari rasa keadilan, kepatutan, kepantasan, itu maka diperlukan penguasa. Apakah itu kaisar, apakah itu sultan, apakah itu raja, apakah itu presiden dalam istilah sekarang atau perdana menteri dalam istilah sekarang. Intinya penguasa negara. Jadi negara itu lahir. Benar tadi yang dikatakan oleh Denis, masyarakat itu sebuah keniscayaan. Begitu manusia ada di muka bumi, sudah menjadi sunahnya hidup bermasyarakat, sudah menjadi kehendak Sang Pencipta. Nah, tapi karena kebutuhan, diperlukanlah penguasa. Negara, penguasa itu kan negara. Penguasa itu rep dari negara. Nah, jadi bermasyarakat itu keniscayaan pasti ya, karena kita tidak bisa hidup tanpa bermasyarakat. Lalu untuk memudahkan kehidupan bermasyarakat, masyarakat membentuk yang namanya negara. Apakah itu kerajaan? Kalau dulu kan ada kerajaan yang pertama itu tidak diketahui ya, apa kerajaan negara pertama yang lahir ini tidak diketahui. Tapi umpamanya banyak di kitab-kitab suci itu menyebutkan dulu ada kerajaan apa. Tapi kalau kerajaan Romawi kuno itu kan bisa dilacak. Jadi berdirinya itu kurang lebih 600 tahun sebelum Masehi. Nah, sampai abad keberapa itu ada itu. Baik, kita tidak membahas itu. Tapi bernegara itu adalah kebutuhan untuk menegakkan hukum. Nah, karena itu ada seorang ahli kenegaraan modern yang bernama James Wilfred Tjarner, orang Jerman. Beliau mengatakan bahwa keberadaan negara itu fungsinya ada 3. Apa? Yang pertama, fungsi negara itu yang pertama adalah untuk mewujudkan keamanan. Jadi dengan kata lain keamanan itu menegakkan hukum. Nah, kalau hukumnya tegak kan berarti orang aman. Yang kedua, membangun fasilitas umum. Fasilitas umum. Jadi kan orang hidup ini kan bermasyarakat. Bermasyarakat itu kan berinteraksi atau melakukan tindakan-tindakan ekonomi dengan cara mengolah alam, mendistribusikannya, memperjualbelikannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Nah, kalau kita lihat kan di muka bumi ini semua orang itu pada prinsip berbisnis. Salah satu fungsi negara juga untuk memajukan bisnis, memajukan perdagangan. Jadi fungsi negara yang kedua katanya adalah, tadi kata James Wilfred Tjarner, membangun fasilitas-fasilitas yang menunjang perekonomian. Yang ketiga adalah membangun suatu peradaban. Nah, ini barangkali dapat kita pegang ya, sekalipun banyak juga teori-teori yang lain. Tapi saya kira teori yang dikemukakan James Wilfred Tjarner ini bagus ya. Jadi kita fungsi negara? Saya ingat aja, menegakkan keamanan, menegakkan hukum. Kenapa maka fungsi negara yang pertama itu menegakkan hukum? Karena tanpa hukum ditegakkan atau tanpa tegaknya keamanan, kehidupan bermasyarakat atau kehidupan berekonomi itu tidak bisa jalan. Kalau situasi kacau, orang tidak bisa bekerja, tidak bisa berbisnis, tidak bisa berdagang, tidak bisa mengolah bahan-bahan sumber daya alam untuk dijadikan kebutuhan umat manusia, memenuhi kebutuhan umat manusia. Ya kok, bikin batako, bikin kayu, bikin handphone, bikin apapun yang dibikin, kalau situasinya kacau, ya tidak bisa, tidak jalan.
umpamanya kayak apa, Anda mungkin kan mengikuti perang di Ukraina. Kalau perang itu terus berjalan seperti itu, ekonomi akan hancur, kehidupan bermasyarakat akan hancur. Maka benar apa yang dikatakan James Jarner tadi, negara yang pertama itu adalah akan hukum atau dengan kata lain mewujudkan keamanan. Nah, supaya masyarakat bisa melakukan tindakan-tindakan ekonomi. Karena kita hidup ini kan apa yang namanya manusia ini sudah dikudratkan tidak bisa apa namanya berdiam diri di rumah. 20 minggu, 1 bulan atau berdiam aja di rumah nggak mungkin. Ya. Kenapa tidak mungkin? Kalau kita tidak melakukan aktivitas, tidak melakukan pekerjaan, sudah menjadi sunnah umat manusia. Kita makan apa yang Anda makan kalau Anda tidak bekerja? Kalau tidak ada petani, tidak ada nelayan, tidak ada pabrik-pabrik yang mengolah bahan-bahan alam untuk kebutuhan umat manusia. Tidak ada pedagang. Apa yang dapat kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia? Tidak mungkin. Ya, jadi kita manusia ini sudah dikonsepkan oleh Tuhan untuk selalu beraktivitas, bergerak memenuhi kebutuhan hidup. Ya, setiap hari kita minimal 2 kali kita harus minum dan lain sebagainya. Pakaian kita hari ini baru, tahun depan sudah usang. HP kita hari ini baru, 2 tahun ke depan sudah mulai rusak. Semua yang kita pakai itu kan rusak semua nantinya, dan itu kan perlu diganti. Nah, mengganti ini kan aktivitas manusia selalu berjalan. Dengan kata lain, kita harus bergerak, berupaya memenuhi kebutuhan. Nah, tadi kembali ke tema awal, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan berdagang, berbisnis, mengolah sumber daya alam kalau situasinya tidak aman. Maka fungsi negara adalah menegakkan keamanan sehingga bisa kehidupan bermasyarakat itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, kemudian kan dalam berekonomi, nah itu kan perlu fasilitas-fasilitas yang memadai. Istilah sekarang itu, kalau sekarang ini kan infrastruktur ekonomi, memudahkan perekonomian. Jadi nih kalau kita mengutip pemerintah sekarang, di pemerintah sekarang itu gencar membangun infrastruktur, membangun jalan, membangun bandar, membangun pelabuhan. Di Papua dibangun jalan tol Trans Papua, di Jawa dibangun jalan tol Trans Jawa, di Sumatera dibangun jalan Trans Sumatera. Pembangunan infrastruktur. Kemudian nanti kalau sudah infrastruktur kita lengkap, maka kita akan yang kedua itu adalah membangun human resources, sumber daya manusia. Jadi kalau sudah infrastrukturnya memadai, maka tahap yang kedua kita akan membangun sumber daya manusia. Nah, jadi itu fungsi negara yang kedua, membangun infrastruktur, fasilitas atau fasilitas yang menunjang perekonomian. Nah, yang ketiga itu ingin membangun karakter yang mulia, karakter yang bagus. Kalau menurut istilah agama, akhlakul karim. Dalam agama Islam kan akhlakul karim dalam bahasa kebangsaan, moral yang mencerminkan nilai-nilai filsafat bangsa. Kalau kita bicara nilai filsafat bangsa, ya tentu saja harus mengenai agama yang dianutnya. Orang Muslim mencerminkan nilai-nilai agamanya, agama yang lain juga mencerminkan perilakunya. Nah, jadi inilah kata James Jarner, puncak dari tujuan bernegara itu adalah terbentuknya sebuah peradaban yang mulia. Nah, jadi apa yang beliau katakan itu saya kira cukup bagus. Ya. Jadi itulah arah kita berbangsa, itulah arah negara. Baik saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia,
Ya. Jadi di dalam bernegara itu ada yang namanya hukum tata negara. Anda sudah apa itu definisi hukum tata negara? Kalau dulu dalam bernegara itu apa namanya hukum tata negara itu tidak jelas. Lalu kalau mengatur negara, memimpin negara itu hampir sepenuhnya diganti kepada si pemegang kekuasaan. Siapa pemegang kekuasaan? Nah, Anda kan masih ingat. Kalau di dalam negara monarki itu negara kerajaan, teori negara kerajaan itu kan pemilik negara itu si raja. Teori negara monarki itu kan pemilik negara penguasa. Nah, dulu apa namanya kalau seorang raja itu dilantik, ya, maka setelah dia dilantik, maka rakyat itu diundang, wakil rakyat itu diundang. Jadi misalnya aja ya, supaya kita paham. Saya misalnya raja, baru dilantik. Saya dilantik menjadi raja. Awal pertama saya menduduki jabatan kerajaan itu, maka rakyat itu diundang. Atau wakil-wakil rakyat yang mewakili rakyat diundang ke tempat. Setelah diundang apa? Diundang itu disuruh berbaiat, berjanji setia. Apa janjinya? Rakyat itu berjanji, kami akan taat kepada raja, apapun, tanpa kecuali. Kami tidak akan pernah melawan, memberontak kepada raja dalam situasi dan kondisi apapun. Pokoknya rakyat itu dibaiat untuk tunduk, setia, patuh kepada raja. Nah, dibaiat seperti itu. Nah, kita tahu kan dalam konsep kerajaan itu apa? Mulutku itu adalah raja. Jadi mulutku itu adalah hukum. Dari raja, apa yang saya keluarkan itu bisa bernilai hukum, bisa bernilai aturan. Nah, kalau bernilai aturan kan mengikat. Ya kalau raja itu baik, rajanya itu bijaksana, rajanya itu alim, rajanya itu untuk mengabdi dengan rakyat, mensejahterakan rakyat, melindungi rakyat, ya baik. Ya kan, karena apa namanya mengatur negara dengan apa namanya membuat aturan-aturan. Tinggal ngomong itu kan simpel. Simpel aja, gampang aja membuat aturan. Nah, tetapi kalau orangnya jalim, orangnya tidak baik, orangnya hanya memuaskan amarahnya, hanya memuaskan nafsu dunianya, kerajaan, segala potensi kerajaan, segala potensi negara untuk kepentingan memuaskan nafsu syahwatnya saja, apa yang terjadi? Ya, Anda membayangkan, saya apa namanya baca di, mungkin Anda juga membaca, ada salah satu kesultanan di Jawa. Jadi apa namanya pada abad ke-17 itu apa namanya di kesultanan ini atau di kerajaan ini ada isu-isu pemberontakan. Nah, kemudian apa si raja ini memerintahkan kepada Tumenggung. Tumenggung itu pembesar kerajaan, kalau sekarang mungkin menteri-menteri utama. Panggil Tumenggung, 4 Tumenggung dipanggil. Perintah raja, ini perintah. Perintah kan hukum. Data para ulama. Panggil para ulama beserta keluarganya. Bawa dia ke alun-alun, bawa dia ke tanah lapang. Setelah itu bantai. Ini perintah. Apa yang terjadi? Dipanggillah
dicarilah alamat para ulama di seluruh kerajaan, seantero kerajaan, dipanggillah beserta keluarganya, dibawa ke alun-alun, kemudian dibantai. Siapa yang bersalah, siapa yang tidak bersalah, tidak penting. Penting kalau dia itu dianggap ulama oleh masyarakat, panggil dan dibunuh. Itu salah satu ya. Nah, bagaimana? Kemudian juga diceritakan si raja ini, mungkin ada juga Mbak. Jadi si raja ini jatuh cinta kepada istri orang. Orang sudah punya suami, tapi dia jatuh cinta. Secara hukum orang sudah ada suami itu tidak boleh. Tidak boleh dong diambil istri. Tapi ini ya mungkin karena apa ya, merasa apa supaya si istri itu menjadi istri. Ya karena dia menggunakan kekuasaan menjadi istri. Diambil, padahal diceritakan sedang mengandung 2 bulan. Padahal sang istri orang ini sangat mencintai suaminya. Nah, kemudian si raja ini membunuh. Suaminya dibunuh, orang tuanya dibunuh. Kemudian apalagi kebetulan katanya si suami dari istri yang diambil jadi istri itu adalah seorang dalang. Dalang itu kan banyak kru-krunya, wayang berapa puluh orang itu dibunuh. Orang kan yang namanya katakanlah pegawai kerajaan itu kan dia enak aja. Ini perintah raja, ini perintah raja, ini perintah raja. Itu kan menangkap orang, membunuh orang kan ingat. Kami ini cuma melaksanakan perintah. Nah, gitu kan. Kemudian diceritakan ya si istri ini sakit hati. Orang tua dibunuh, suami dibunuh. Hanya karena ingin mengambil istrinya. Hanya karena barangkali kenapa dibunuh, barangkali ya supaya si istri ini tidak punya hati lagi supaya kepada si raja saja. Mungkin ya karena orang lain yang tidak bersalah. Nah, kemudian karena sakit hati kan diceritakan si istri ini meninggal. Nah, raja ini marah. Meninggal itu sangat marah. Nah, kemudian bermacam-macam isu. Ada yang mengatakan meninggalnya ini karena ada orang yang iri dengki. Sehingga ada dicurigai dayang-dayang itu yang meracuni. Nah, lalu si raja ini disebutkan ya di cerita itu pada dayang-dayang di istana itu para selir-selir raja itu ada 40 orang, kurang lebih 40 orang itu dihukum di dalam suatu ruangan, tanpa dikasih makan, tanpa dikasih minum sampai meninggal. Nah, orang yang melaksanakan ini kan tangkap itu para dayang, tangkap para selir, masukkan dia ke gudang, tutup, kunci, jangan diberi makan. Ini perintah, katanya. Ini perintah. Karena kan mulut raja itu kan dalam konsep monarki, apa yang dia ucapkan, perintah itu hukum. Kalau bicara hukum ya tentu harus dilaksanakan. Akhirnya yang meninggal, tewas. Ya, beberapa orang. Mulai dari suami, keluarga sendiri, kemudian juga dayang-dayang, selir, raja juga tewas. Nah, ini suatu contoh itu penguasa apa ini ya, kalau di YouTube itu penguasa lalim. Nah, itu apa yang ingin saya sampaikan, bahwa hukum tata negara itu tidak jelas apa sih
apa namanya, tujuan bernegara apa sih, kewenangan itu kewenangan si penguasa itu apa? Hak-hak masyarakat itu apa? Apakah mereka bisa diperlakukan begitu gampang? Persoalan nyawa, persoalan apa? Bukan. Lama kelamaan kesininya maka apa namanya, dikenallah yang namanya hukum tata negara. Nah, ini dulu itu tidak jelas hukum tata negara. Nah, saya ingin apa dari cerita tadi itu salah satu cerita ya, banyak juga cerita lain yang apa yang mengisahkan tentang apa lalimnya penguasa. Ya, yang baik juga banyak ya, yang baik itu banyak. Ada umpama cerita yang baik itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar, bukan Umar bin Khattab ya, Umar bin Abdul Aziz ya. Khalifah Umar Abdul Aziz ini seorang khalifah yang waras. Kalau dulunya itu dikawal oleh protokol kekhalifahan. Kalau kemana-mana, kalau seperti sekarang, umpamanya kan ada pas pampres, maka si Khalifah Abdul Aziz ini, kata beliau, saya nggak mau ada pasukan pas, mendingan uang gajinya itu digunakan untuk membantu masyarakat, membantu rakyat. Demikian juga fasilitas-fasilitas kekhalifahan yang dulu dinikmati oleh khalifah sebelumnya, dia nggak mau. Nah, dia mau hidup sederhana. Yang dia mau adalah semua potensi, semua kemampuan, semua milik negara untuk rakyat. Jadi hidup yang mungkin tidak ada ya pemimpin yang seperti itu belakangan. Itu salah satu contoh apa namanya pemimpin yang baik, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk kepentingan. Baik, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, dari cerita tadi, saya ingin bertanya, apa tujuan hukum negara itu? Di negara itu ada hukumnya, ada aturannya. Nah, hukum tata negara. Jadi apa kira-kira tadi kan udah cerita ya sebagai pengantar. Mungkin saudara Palius Pangling, Panglina, Yasid, Yasi. Apa tujuan dari diadakannya atau dibikinnya hukum tata negara? Menurut tujuan dari dibentuk hukum tata negara itu memberikan pemahaman dan kesadaran bagi seluruh masyarakatnya, Pak, yang Indonesia terkait hak serta kewajiban selaku subjek HTN. Baik, ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saudara Preti ingin menambah. Saudara Preti. Baik, kalau enggak. Ada orangnya? Bisa diulangi, Pak, pertanyaannya. Baik, ya. Jadi dibentuknya hukum tata negara itu tujuannya supaya apa? Baik ya, yang lain barangkali ingin menambah.
Saudara Muhammad Putra. Baik, kalau nggak ada. Gloria Stepana Kasihong. Ini Gloria. Gloria ini dari mana ini? Dari di Banjar, Pak. Nah, orang mana? Orang Namanya seperti orang Romawi ya. izin menjawab, Pak. Silakan. Untuk kalau menurut saya untuk memberikan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat Indonesia terkait hak dan kewajiban mereka selaku subjek hukum tata negara. Baik ya. Jadi saya tadi bercerita. Jadi saya berharap cerita itu menjadi bahan menjawab pertanyaan. Jadi cerita tentang penguasa pelalim yang berbuat sewenang-wenang. Nah, jadi hukum tata negara itu tujuannya adalah pertama untuk menutup ya, atau untuk tidak memungkinkan seorang penguasa negara itu berlaku sewenang-wenang. Dibuat hukum tata negara. Yang kedua adalah untuk melindungi hak-hak warga negara, hak asasi warga negara. Tadi kan kalau seorang raja seenak-enaknya menghilangkan nyawa orang lain tanpa ada kesalahan yang jelas, seenak-enaknya melakukan karena dalam konsep monarki itu mulut itu adalah hukum, ya, mentang-mentang mulut itu adalah hukum, ya jangan juga dibuat hukum itu yang menurutkan nafsu dalam bahasa nafsu syahwat, syahwat. Karena itu di dalam kita bernegara di modern ini ada yang namanya Undang-Undang Dasar. Hukum tata negara itu kan dimuat di Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar itu fungsi yang pertama di situ mengatur tentang lembaga-lembaga pemerintahan, cara pengisiannya, tugas dan kewenangannya. Di negara Indonesia misalnya. Apa saja lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia itu? Presiden, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, itu lembaga-lembaga negara. Bagaimana cara pengisiannya? Diatur. Apa tugas dan kewenangannya? Diatur. Kemudian sisi yang lain diatur juga hak asasi warga negara. Nah, kalau hak asasi warga negara itu gimana di Undang-Undang Dasar 45 diatur? Pasal 28 ya. Nah, jadi kalau sudah ada aturan tentang perlindungan hak asasi warga negara, ada aturan tentang tugas dan kewenangan. Kalau di era sekarang, ya kalau ada seorang bupati, gubernur atau apapun jabatan yang memerintahkan misalnya tembak itu orang, tewaskan itu orang, umpamanya, tentu tidak memungkinkan. Dia akan berhadapan dengan hukum. Presiden sekalipun tidak boleh memerintahkan orang yang tidak bersalah misalnya. Seperti zaman dulu. Ya, kalau orang yang tidak bersalah hanya karena rasa amarah dan lain sebagainya, tangkap orang, jebloskan ke penjara. Tidak mungkin, itu hak asasi warga negara. Tidak mungkin orang diperlakukan untuk era sekarang. Tidak mungkin orang bisa diperlakukan sewenang-wenang. Demikian juga tugas dan kewenangan lembaga-lembaga pemerintahan itu sudah jelas, sudah diatur. Nah, jadi dengan Undang-Undang Dasar itu diatur, hukum tata negara itu mengatur
Apa sih tugas dan kewenangan pemerintah? Tidak boleh keluar dari itu. Kemudian di sisi lain, hak asasi warga negara itu tidak boleh dilanggar. Apa saja hak asasi warga negara? Nah, dengan demikian, apa yang diharapkan dengan hukum tata negara ini, endingnya itu adalah tujuan bernegara itu bisa terwujud. Apa ending dari tujuan kita bernegara? Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan disebutkan endingnya itu ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi artinya mewujudkan, menegakkan ketertiban, menegakkan terpeliharanya sumber daya alam. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia itu maksudnya lingkungan hidup atau sumber daya alam. Jadi negeri ini aman, negeri ini tertib, negeri ini berkeadilan, sumber daya alam terlindungi, masyarakatnya sejahtera, memajukan kesejahteraan umum, masyarakatnya memiliki skill dan keahlian yang memadai, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Artinya kita ini adalah bangsa yang beradab. Sebagai bangsa yang beradab, maka kita ingin bukan hanya menertibkan, mensejahterakan negara Indonesia, tapi kita juga ingin berperan ketertiban itu terselenggara di seluruh permukaan bumi, karena itu disebutkan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi dengan hukum tata negara ini, tugas dan kewenangan pemerintah itu jelas, hak asasi warga negara terlindungi, dan tujuan negara itu diharapkan bisa tercapai. Karena bukan tercapainya tujuan negara itu tidak pernah berakhir, tidak pernah selesai, kan selalu bergerak dari waktu, selalu bergerak. Ya, jadi keamanan tidak hanya hari ini, tidak hanya besok, selama-lamanya. Ketertiban tidak hanya hari ini, tidak hanya besok, selama-lamanya. Keahlian tidak hanya hari ini, tidak hanya generasi sekarang yang perlu keahlian, generasi yang merupakan keahlian, karena itu melakukan aktivitas yang terus-menerus. Nah, aktivitas yang terus-menerus itulah yang disebut kita selalu membangun. Jadi membangun itu pekerjaan yang tidak pernah selesai selama-lamanya. Nah, kenapa selama-lamanya? Karena kehidupan manusia ini kan selalu berkelanjutan, generasi regenerasi. Anda hidup hari ini, nanti 50 tahun yang ke depan kan generasi yang berikutnya, 50 tahun ke depan lagi generasi yang berikutnya, 50 tahun ke depan lagi generasi yang berikutnya. Nah, pembangunan tentu berjalan terus ya, sampai kapan? Ya, sampai selama-lamanya, sampai hari kiamat. Baik, saudara-saudara mahasiswa yang berbatu tadi, tujuan kenapa maka negara itu diatur, ada aturannya, ada hukum tata negara. Karena zaman dulu itu tadi kan ketika pengatur negara itu digantungkan kepada si penguasa, ya kalau penguasanya tadi baik ya alhamdulillah, coba kalau yang tidak baik. Nah, padahal tadi ketika mau dilantik dibaiat, tunduk, wajib tunduk, patuh tanpa kecuali, tanpa reserve kepada raja. Nah, jadi tujuan hukum tata negara supaya tujuan bernegara itu bisa terwujud, supaya penguasa itu bukan penguasa yang lalim, supaya warga negara hak-hak asasinya tidak dilanggar. Dengan demikian, terwujudlah sebuah kesejahteraan. Nah, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, Undang-Undang Dasar negara kita saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar itu ada beberapa asas terkait ketatanegaraan. Asas itu ada di pasal 1, ya. Apa pasal? Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 bunyinya, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah,
Jadi Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi maksudnya ayat pasal 1 ayat 1 ini adalah bentuk negara Indonesia itu bentuknya adalah kesatuan. Bentuk pemerintahan Indonesia itu bentuk pemerintahannya adalah republik. Lalu apa itu asas negara kesatuan? Jadi asas negara kesatuan itu maksudnya adalah bahwa menurut para ahli bahwa kekuasaan negara itu ada pada pemerintah pusat. Jadi kekuasaan negara secara utuh dan bulat, tidak terbagi-bagi, semuanya dipegang oleh pemerintah pusat. Itu kepalanya dulu. Jadi dalam konsep negara kesatuan yang kedaulatan itu pemerintah pusat. Artinya apa? Semua manajerial pemerintahan, semua pelaksanaan pemerintahan, semua tanggung jawab pemerintahan itu adalah milik pemerintah pusat. Nah, kemudian di dalam contohnya ya, jadi contohnya kalau di Indonesia ini jumlah pemerintah provinsi itu ada 34. Jumlah pemerintah kabupaten kota itu ada 400 sekian ya, kurang lebih 408. Saya lupa itu yang persisnya. Pemerintah provinsi kabupaten kota itu diserahi 18 urusan pemerintahan yang menjadi otonomi daerah. Nah, itu semua adalah karena konsep negara kesatuan itu jadi yang membentuk pemerintah pusat, memberikan urusan-urusan otonomi, itulah pemerintah pusat. Nah, lalu kalau itu yang membentuk pemerintah pusat, maka dia bersifat kepentingan efektivitas pemerintahan. Nah, kalau itu kepentingan efektivitas pemerintahan, lalu bolehkah ke depan pemerintah pusat berpendapat bahwa jumlah provinsi ini kita tambah? Sekarang kan sedang ramai nih isu di Papua akan ditambah 3 provinsi. Di Kalimantan juga ada isu masyarakat ingin menambah jumlah. Di Jawa juga ada isu masyarakat mengusulkan ingin menambah jumlah provinsi. Bolehkah kalau nanti pemerintah menambah jumlah provinsi, menambah jumlah kabupaten? Tentu jawabannya adalah boleh, karena itu kewenangan pemerintah pusat. Bolehkah nanti pemerintah pusat menambah urusan-urusan yang sudah diserahkan yang menjadi otonomi daerah, yang sekarang ada 18 ditambah menjadi 30, atau ditarik kembali, disisakan hanya 5 saja? Jawabannya ada boleh. Nah, itu maksudnya. Jadi pemerintahan karena pemerintah pusat itu memegang maka dialah yang mengatur. Nah, demikian juga tentang pajak, pendapatan negara, pendapatan tambang emas, tambang batu bara, pajak orang kaya dan lain sebagainya, itu hak pemerintah pusat. Nah, ditarik oleh pemerintah pusat untuk mengisi kas negara. Nah, kecuali hal-hal yang diizinkan oleh pemerintah pusat untuk kita daerah, ada namanya pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor. Nah, uang yang masuk ke kas negara, nanti akan diatur oleh pemerintah pusat, didistribusikan pada provinsi, kepada kabupaten, kota. Nah,
Itu apa namanya? Jadi contohnya ya, contoh bahwa implementasi dari Indonesia adalah negara kesatuan. Nah, di ilmu negara kan kita sudah belajar negara kesatuan itu ada dua. Ada negara kesatuan sistem sentralisasi, ada negara kesatuan sistem desentralisasi. Memang kalau negara kesatuan sistem sentralisasi itu apa namanya, semua manajemen pemerintah, pelaksanaan dan tanggung jawabnya itu ada pada pemerintah pusat. Kalau negara itu menganut sistem desentralisasi, maka oleh pemerintah pusat ya, sebagian dari manajemen dan pelaksanaan serta tanggung jawab pemerintahan itu ada yang diserahkan kepada pemerintah bawahan atau pemerintah lokal atau pemerintah daerah. Nah, kita ini menganut yang mana? Nah, kita kalau berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 di situ disebutkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam provinsi, provinsi dibagi lagi dalam kabupaten dan kota, kepada provinsi, kabupaten dan kota dibentuk pemerintahan dan DPRD serta diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Jadi kita ini menganut negara kesatuan sistem desentralisasi. Nah, makanya tadi apa namanya dalam pemerintah daerah itu punya apa namanya hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Nah, hak-hak yang diatur dan karena diberikan oleh pemerintah pusat. Ada apa contohnya ini antara lain ya, urusan pendidikan SMA sampai TK itu jadi urusan pemerintah provinsi dan kabupaten. Ada urusan kesehatan, ada urusan pariwisata dan lain-lain. Nah, itu diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi urusan rumah tangga daerah. Tapi tetap dipegang bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, pemegang kekuasaan itu ada pada pemerintah pusat. Jadi kalau umpamanya tadi contoh, hari ini 34 provinsi, besok jadi 50 provinsi, atau besoknya lagi jadi 10 provinsi, nah terkait dengan asas negara kesatuan, itu boleh-boleh saja dan mungkin saja. Jadi pemahaman negara kesatuan itu, saya ulang ya, pemahamannya adalah pemegang kekuasaan, pemegang kedaulatan itu ada pada pemerintah pusat. Apa kelebihan bentuk negara kesatuan? Salah satunya adalah di mana pemerintah pusat itu lebih mudah mewujudkan kesejahteraan sosial. Nah, gimana maksudnya? Jadi kalau kita lihat ya provinsi-provinsi di Indonesia ini kan katakanlah kekayaan alamnya bervariasi. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang subur dan lain sebagainya. Nah, tapi kekayaan itu adalah menjadi kekuasaan pemerintah pusat. Nah, lalu setelah masuk kepada pemerintah pusat semuanya, pajak, katakanlah pajak, royalti dan sebagainya, nanti pemerintah pusat yang mendistribusikan. Provinsi ini, provinsi ini, provinsi ini, provinsi ini, provinsi ini. Nah, kalau umpamanya bentuk federal itu kan berbeda. Bentuk federal seperti di Malaysia umpamanya. Maka kekayaan daerah masuk ke kas daerah. Nah, kalau kita kan ya tentu akan berpasti. Kalimantan umpamanya kaya batu bara, banyak dong pendapatan. Yang lain miskin kan ya tentu sedikit. Nah, maka dengan bentuk negara kesatuan, sehingga pemerintah pusat itu lebih mudah mewujudkan pemerataan. Jadi kenapa kita menganut bentuk negara kesatuan? Nah, kita ingin terwujudnya pemerataan dari Sabang sampai Merauke. Nah, tadi disebutkan dalam pasal 1 ayat 1, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Republik itu adalah bentuk pemerintahan. Nah, kita tahu apa yang dimaksud dengan republik. Pemerintahan republik. Nah, pemerintahan republik itu kata Leon de Guit ya teorinya ya. Jadi pemerintahan itu ada dua, ada republik, ada monarki. Kata Leon de Guit,
Nah, bagaimana sih kriterianya sebuah negara itu menganut pemerintahan monarki atau republik? Nah, kriterianya itu adalah kalau kepala negara, kepala pemerintahan itu menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu karena hak istimewa, artinya hak turun-temurun, kemudian jabatan itu dipegang selama-lamanya, dengan kata lain tidak ada batasan. Nah, bila ada negara yang menganut seperti itu, maka negara itu menganut bentuk pemerintahan monarki. Ya, saya ulang ya. Jadi dalam negara monarki kita lihat duit pemerintahan, kepala negara dan kepala pemerintahan itu dia menduduki jabatan itu karena hak istimewa. Jadi tidak semua orang boleh menduduki jabatan itu. Nah, dengan kata lain terjadi perbedaan. Ada yang berhak, ada yang tidak berhak. Yang berhak itu kan kalangan-kalangan kerajaan, kalangan bangsawan. Nah, yang bukan itu tentu tidak dimungkinkan menduduki jabatan. Kalau dia jadi raja, maka jabatan itu dipegang tidak ada batas waktunya, selama-lamanya, sampai meninggal atau sampai dia menyerahkan pada yang lain. Nah, kemudian kata Leon Dujuit, kalau kepala negara atau kepala pemerintahan itu dipegang atau diduduki karena berdasarkan pilihan rakyat. Jadi dia kalau ada negara, di situ ada kepala negaranya, di situ ada kepala pemerintahannya, dia menduduki jabatan itu bukan karena hak keturunan, tetapi karena berdasarkan politik dipilih oleh rakyat. Kemudian jabatan kepala negara dan kepala pemerintah itu ada batas waktunya, dibatasi waktunya. Nah, apabila ada negara yang menganut seperti itu, kepala negara, kepala pemerintahan dipilih, masa jabatan itu dibatasi waktunya, maka negara itu disebut menganut bentuk pemerintahan republik. Nah, dijelaskan kriterianya. Nah, Indonesia tadi disebutkan menganut bentuk pemerintahan republik. Nah, karena itu kepala negara, kepala pemerintahan, presiden, gubernur, bupati, wali kota, apalagi kepala desa, itu jabatan-jabatan itu diduduki berdasarkan dipilih oleh rakyat. Semua warga negara punya hak yang sama. Anda berhak jadi presiden, Anda berhak jadi bupati, jadi gubernur, jadi kepala desa, berhak, ya, punya hak. Persoalannya dipilih atau tidak. Nah, kemudian masa jabatan itu dibatasi waktunya. Presiden, nah ini masa jabatan presiden ini berapa tahun nih saya tanya, jangan-jangan ada yang nggak tahu. Hailipa Halisa, mana nih orangnya? Haipa Halisa. Nggak ada ya. Desi Purnama. Desi Purnama Sari. Mana orangnya nih? Purnama Sari. Raisa Nurwidiawati. Bapak Raisa. Raisa. Nabila Golan. Nabila.
Coba Nabila. Masa jabatan presiden per periode Berapa tahun? 5 tahun, Pak. Kalau bupati? Nggak ingat, kita nggak tahu. Sama ya, bupati 5 tahun, wali kota 5 tahun, gubernur 5 tahun, wali kepala desa 8 tahun. Nah, jadi ini sebagai manifestasi dari tadi bentuk pemerintahan Indonesia itu menganut bentuk pemerintahan. Nah, berkaitan dengan masa jabatan, kalau di Indonesia 5 tahun, di negara lain yang menganut bentuk pemerintahan republik bisa saja berbeda. Jadi tidak pasti sama. Amerika 4 tahun, Filipina 7 tahun, Perancis 7 tahun, kita 5 tahun. Kenapa kita 5 tahun? Nah, ini subjektif sebenarnya. Bagi kita 5 tahun itu sudah cukup bagi seseorang yang menduduki jabatan pemerintahan untuk membuktikan karya baktinya pada bangsa dan negara, pada nusa dan bangsa. Nah, kemudian kita akan menganut 2 kali masa jabatan. Kalau periode pertama itu dinilai baik oleh masyarakat, maka bisa dipilih kembali. Kalau dinilai kurang baik, ya tentu bisa ditinjau ulang, dipilih yang lain. Jadi bentuk pemerintahan republik kemudian dipilih oleh rakyat secara demokrasi itu tujuannya adalah agar masyarakat itu bisa memilih kepala pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah. Nah, filosofisnya adalah supaya yang dipilih orang yang terbaik. Kemudian juga kalau tidak baik, sukses juga adalah dengan dipilih. Bukan dengan cara digulingkan, bukan dengan cara diberontak. Ya. Kita punya aturan, kita tidak suka dengan pemerintahan yang sekarang misalnya, maka tunggu saja pemilu ke depan jangan lagi dipilih. Nah, kan begitu mekanisme demokrasi. Nah, di awal ini kalau dia baik nanti kita pilih, kalau dia tidak baik kita tinjau ulang. Kalau beda dengan zaman kekuasaan yang monarki, zaman kerajaan, mungkin Anda membaca. Seringkali rakyat itu kalau tidak suka ya udah memberontak, terjadi pertumpahan darah. Kalau tidak suka memberontak, terjadi pertumpahan darah. Nah, itu seringnya dan dalam negara kerajaan, karena suksesi secara hukum itu secara demokrasi itu tidak ada. Karena kan yang mengganti kerajaan itu kan keturunannya. Nah, tidak mungkin dong rakyat bisa memilih menurut rakyat yang terbaik mungkin. Maka tidak jarang dalam negara monarki itu kalau terjadi suksesi itu pemberontakan. Nah, memberontak. Nanti yang memberontak jadi raja lagi, lama-kelamaan juga sama aja. Berontak lagi, dinasti ini. Nah, dalam demokrasi itu dihindari. Menggunakan pertumpahan darah untuk suksesi pemerintahan itu dihindari betul. Bagaimana cara menghindari ini? Makanya ada yang namanya pemilihan umum. Dipilih mana yang terbaik. Nah, kalau tidak baik, ya tunggu aja sampai periode berikutnya. Baik, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, kiranya cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.
Ay, tuntung.